Josuba. Perkenalkan, nama saya Simon Polamonia, selaku Kepala UPTD Puskesmas Waisilip. Puskesmas Waisilip terletak di distrik Waigeo Barat Daratan, tepatnya di Kampung Waisilip. Email Puskesmas waisilip 123 gmail.com. Secara geografis, Puskesmas Waisilip berbatasan dengan sebelah barat dengan distrik Waigeo Barat Kepulauan, sebelah utara berbatasan dengan distrik Sukmin, sebelah timur berbatasan dengan distrik Waigeo Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan distrik Meos Mansa. Puskesmas Waisilip dapat diakses dengan menggunakan perahu kurang lebih 2 jam dari pusat kota Waisai. Jika diakses dari kota Sorong menggunakan kapal perintis atau tol laut dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Jenis-jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Waisilip terdiri dari upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan atau UKP terdiri dari pendaftaran dan rekam medis, administrasi, pemeriksaan umum dan lansia, KIAKB, tindakan dan gawat darurat, kefarmasian, dan persalinan. Upaya kesehatan masyarakat terdiri dari UKM esensial dan UKM pengembangan. Visi Puskesmas Waisilip yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat Distrik Waigeo Barat Daratan tahun 2026. Misi Puskesmas Waisilip yaitu 5M. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan senyum ramah dan tanggap yang berorientasi pada kepuasan pasien. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, serta lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan upaya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Yang keempat, meningkatkan mutu SDM Puskesmas yang profesional. Yang kelima, membangun hubungan kekeluargaan dengan teman sejawat dan masyarakat demi tercapainya pelayanan kesehatan yang memuaskan. Tata nilai UPTD Puskesmas Waisilip mantap, melayani, aman, nyaman, tanggap, amanah, profesional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pelayanan di UPTD Puskesmas Waisilip. Pertama, pasien harus datang mencuci tangan 6 langkah. Kemudian pasien memasuki wilayah puskesmas akan diidentifikasi hambatan oleh petugas Waiba dan diberikan damtek sesuai dengan hambatan dan diberikan nomor antrian. Ketiga, pasien tunggu di ruang tunggu. Keempat, petugas pendaftaran dan rekam medis akan memanggil untuk melakukan pendaftaran. Kelima, pasien menunggu lagi di ruang tunggu hingga pada akhirnya dipanggil oleh perawat atau bidan dari unit layanan. Keenam, pasien akan melakukan pemeriksaan di unit layanan yang dituju. Ketujuh, setelah melakukan pemeriksaan, pasien akan mendapatkan resep dan pasien menuju apotek. Setelah mengambil obat di apotek, pasien bisa pulang dan memberikan kritik dan saran pada meja petugas Waiba. Perkenalkan, nama saya Dr. Kadayadi Mamadewi, penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih apa sih yang dilakukan di bagian ruang pemeriksaan umum. Pada ruang pemeriksaan umum, pasien akan dipanggil oleh perawat sesuai dengan nomor antrian rekam medis yang masuk ke dalam ruangan kami. Kemudian perawat akan melakukan pengkajian awal, bisa berupa form pengkajian awal ataupun dalam swab CPPT, di mana yang dikaji yaitu pertama kita menanyakan keluhan, kemudian TTV, kemudian analisa nyeri, kemudian analisis risiko jatuh, analisis status gizi pasien, dan perawat akan memberikan diagnosa keperawatan. Setelah dari perawat, rekam medis akan dibawa ke
dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti dari anamnesis terperinci, pemeriksaan fisik dari hak tutup, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, dan dilakukan diagnosa serta terapi. Di sini terapi yang diberikan apabila kami bisa menangani, kami akan menangani secara langsung. Namun jika kami tidak bisa menangani, kami akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Selain itu, apabila dalam terapi kita membutuhkan kolaborasi dengan bagian lain seperti TS gizi, sanitarian, P2P, dan lain-lainnya, kami akan merujuk antar ruangan melalui rujukan internal. Saya Novita sebagai koordinator laboratorium. Di laboratorium terdiri dari pemeriksaan kimia darah, feses, urin, hematologi, lalu BTA, rapid test, fluidal, dan SADT. Untuk alur pelayanan laboratorium yaitu pasien masuk membawa belangko, lalu petugas mengonfirmasi pasien, lalu petugas mencatat ke register, lalu melakukan pemeriksaan, mendapat hasil dan menjelaskan kepada pasien tentang hasil tersebut. Lalu pasien dikembalikan ke poli asal, lalu pelayanan dari laboratorium selesai. Kita UPTD Puskesmas Waisilip merupakan UPTD Puskesmas rawat jalan. Di UPTD Puskesmas Waisilip, kami memiliki ruang tindakan dan gawat darurat yang jam pelayanannya dibuka selama 24 jam. Kita melayani 4 pelayanan, yaitu gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat darurat, dan tidak gawat tidak darurat. Saya Rosundi Paransano sebagai koordinator ruang tindakan dan gawat darurat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarul Amin, saya apoteker, dan saya sebagai koordinator ruangan farmasi. Alur pelayanan resep di Puskesmas Waisilip yaitu resep masuk dari ruang pemeriksaan umum, KIAKB, dan ruang tindakan dan gawat darurat. Setelah resep masuk, dilakukan pengkajian resep, lalu dilakukan dispensing obat. Setelah obat siap, baru obat diserahkan kepada pasien beserta dengan informasi obat. Perkenalkan, saya Hastika, bidang koordinator KIAKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan persalinan. Alur pelayanan persalinan dimulai saat pasien datang, pasien langsung menuju ke ruang persalinan. Kemudian keluarga pasien mendaftarkan pasien di bagian pendaftaran. Setelah dari pendaftaran, pasien akan dilayani sesuai dengan tindakan yang perlu diberikan terhadap pasien. Jika kondisi pasien sudah membaik, maka pasien bisa dipulangkan. Dan apabila pasien ada masalah, maka pasien akan dirujuk ke vaskes rujukan yang lebih tinggi. Hai, nama saya Niti, saya sebagai PJ UKM. UKM terdiri atas dua, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial terdiri dari UKM pengembangan terdiri dari Perkenalkan, saya Ica sebagai bidan di Puskesmas Waisilip. Pelayanan KIAKB meliputi yang pertama pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, yang kedua pelayanan pemeriksaan kesehatan usia anak sekolah dan remaja, dan pelayanan KB. Saya sebagai koordinator imunisasi. Imunisasi terdiri dari imunisasi rutin bayi balita, imunisasi bias atau bulan, imunisasi anak sekolah, dan imunisasi tambahan. Halo, perkenalkan saya Desti Hatu, petugas gizi Puskesmas Waisilip. Pelayanan gizi di Puskesmas Waisilip terdiri dari posyandu balita dan konseling gizi. Mari Bapak Mama semua jangan lupa membawa anak ke posyandu balita setiap bulannya. Di sini kami juga melayani konseling gizi bagi pasien dengan diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Jadi kalau kau merasa kau butuh konseling, sini kau ketemu saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Andi Melan Sidik, saya koordinator program promosi kesehatan Puskesmas Waisilip. Pelayanan promkes di Puskesmas Waisilip ada dua. Yang pertama pelayanan di dalam gedung dan yang kedua pelayanan di luar gedung. Mari Mace, Pace, kakak, adik yang ada di rumah jangan lupa untuk berkunjung di Puskesmas maupun sakit maupun sehat. Perkenalkan, nama saya Nurul Alhamid, saya sebagai koordinator P2P di Puskesmas Waisilip. Untuk pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit di UPTD Puskesmas Waisilip meliputi P2P sendiri terdiri dari pengendalian penyakit tidak menular dan juga penyakit menular. Untuk penyakit tidak menular sendiri diawali dengan deteksi dini atau screening penyakit-penyakit tidak menular, lalu ada Sadanis, lalu juga ada KTR, IVA, dan Keswa, kesehatan jiwa. Untuk penyakit menular, kita ada screening penyakit-penyakit terabaikan, contohnya kusta, filariasis, prambusia, kecacingan. Lalu TB, HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Juga diare, surveillance dan imunisasi, lalu malaria. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnes Endago Tiblegur, selaku penanggung jawab program kesehatan lingkungan. Kegiatan kesehatan lingkungan meliputi yang pertama melakukan pengawasan di dalam gedung dan yang kedua melakukan pengawasan di luar gedung. Pengawasan di dalam gedung meliputi yang pertama melakukan konseling para pasien tentang penyakit berbasis lingkungan, yang kedua melakukan monitoring limbah B3, yang ketiga melakukan pemeliharaan prasarana pada lingkungan puskesmas. Pengawasan di luar gedung meliputi yang pertama melakukan inspeksi rumah sehat, yang kedua melakukan inspeksi jamban keluarga, yang ketiga melakukan inspeksi air minum, yang keempat melakukan inspeksi tempat pengolahan pangan, yang kelima melakukan inspeksi tempat fasilitas umum, yang keenam melakukan STBM 5 pilar. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayu, saya sebagai penanggung jawab program malaria. Wilayah kerja Puskesmas Waisilip merupakan daerah endemis malaria dikarenakan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang dan daerah yang berawa. Perkenalkan, saya Lia, saya sebagai perawat dan koordinator pemegang kesehatan tradisional di Puskesmas Waisilip. Untuk pencapaian program Kesra, telah dilakukan pembinaan kepada para hatra di 5 kampung wilayah kerja kami. Nama lengkap saya Arnes Endago Tiblegur, selaku pemegang program kesehatan keselamatan kerja. Kegiatan kesehatan kerja meliputi yang pertama melakukan identifikasi daerah risiko, yang kedua melakukan upaya pencegahan dan keselamatan dan keamanan Puskesmas Waisilip, yang ketiga memperlakukan pemakaian tanda prioritas, yang keempat melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk pegawai di Puskesmas Waisilip. Kenalkan, saya Vero, selaku koordinator kesehatan jasmani dan olahraga. Kesehatan jasmani dan olahraga yang diterapkan di Puskesmas Waisilip bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dengan menjalankan kegiatan senam bersama dan peregangan. Ya, menurut kami atau saya sendiri pelayanan di puskesmas itu sangat ramah, baik, dan juga membuat kami sangat puas. Dan pokoknya pelayanannya itu membuat kami sangat senang dan sangat bangga dengan kakak-kakak yang melayani kami. Puskesmas Waisilip mantap! Puskesmas Waisilip mantap! Yeah!